Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mengunggah tema yang pertama tentang tanaman hias dan juga pemanfaatan halaman dan pekarangan di sekitar rumah kita. Banyak tanaman-tanaman yang berada di halaman dan sekitar rumah, utamanya rumah saya. Saya memiliki tujuan selain tanaman-tanaman ini sebagai kegiatan ya untuk sehari-hari dan setiap saat. Tanaman-tanaman ini untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu agar supaya ekosistem ya teman-teman itu akan tetap terpelihara dan terjaga. Yang lebih penting lagi, saya memiliki tujuan agar supaya lingkungan di sekitar rumah ini udaranya lebih bersih ya teman-teman. Jadi kita menghirup udara ini merupakan udara yang sehat. Nah, di halaman ini juga saya banyak menanam ya dari berbagai tanaman, termasuk anggrek ini teman-teman, karena tanaman ini memang sangat membantu ya untuk merawat kesehatan, utamanya adalah untuk pernafasan dan paru-paru. Karena tanaman-tanaman ini seperti anggrek contohnya, anggrek ini sangat bagus untuk menjadi tanaman pembersih udara. Selain itu juga bisa menyerap racun dan dari polusi udara, juga polutan-polutan ya dari asap pembakaran, juga dari polusi udara yang disebabkan dari asap kendaraan dan tentunya juga dari asap rokok. Dari semua tanaman ini sebetulnya memiliki fungsi yang sangat penting. Antara lain itu tadi ya teman-teman, sangat membantu untuk kesehatan, utamanya pernafasan dan paru-paru. Nah, selain tanaman-tanaman anggrek yang aku taruh ya di halaman belakang ini, ada juga aku tempelkan dari tanaman kadaka. Tanaman kadaka ini merupakan tanaman hutan ya teman-teman ya. Dan banyak juga aku tanam dan aku tempel-tempel di tembok-tembok. Karena tanaman kadaka selain daunnya rimbun, panjang-panjang, tanaman ini sebagai sumber oksigen teman-teman. Bila mana ada angin sepoi-sepoi ya, daunnya meliuk-liuk dan sebagai sumber oksigen yang membuat bagian di sekitarnya ini jadi sejuk. Sekalian juga bisa menyerap racun dan juga penyaring debu. Demikian juga tanaman-tanaman tanduk rusa itu merupakan sehabitat dengan tanaman-tanaman anggrek ini. Jadi, bila mana teman-teman di rumah sedang merawat dan berbudidaya anggrek ini, akan lebih bagus teman-teman kalau tamannya
atau kebunnya juga ditambahkan dari tanaman hutan seperti tanduk rusa, juga tanaman kadaka. Di kebun belakang ini merupakan tempat yang paling aku suka karena bila mana kita baru pulang kerja atau lagi ada kegiatan di luar, saya langsung nongkrong dan ngopi di sini teman-teman. Karena di tempat ini merupakan tempat yang paling sejuk dan semuanya aku cat hijau, makin menambah rasa sejuk dan ademnya hati, juga adem juga di mata tentunya. Nah, untuk kegiatan pagi, melihat-lihat dedaunan itu melatih jiwa kita untuk kemandirian. Daun itu tumbuh satu persatu ya teman-teman ya, dan dia akan tumbuh dewasa dan menua dan juga jatuh. Itulah manusia, seperti halnya tumbuhnya daun-daun. Selain anggrek dan juga tanaman-tanaman kadaka dan tanduk rusa yang aku rawat di halaman belakang ini, aku juga menambahkan tanaman bromelia teman-teman. Bromelia ini memiliki daun yang sangat unik, tapi di pinggir daunnya ini ada sedikit duri-duri teman-teman ya. Kita coba akan masuk ya di halaman sebelah yang kemarin kita tanam dari tanaman bromelia, pindahan dari kebun yang saat sekarang ini aku ganti, aku tanami berbagai sayur. Jadi ceritanya itu lebih penghematan lahan ya teman-teman. Bromelia yang kemarin memenuhi halaman di samping rumah, sekarang bisa kita pindahkan dan kita tempel di potongan-potongan kayu yang seperti anggrek yang aku tempelkan di batangan kayu juga. Tapi justru kelihatan unik dan juga sepertinya lebih estetis teman-teman. Inilah bromelia yang kemarin aku tempel di batangan kayu. Tapi di batangan kayu ini juga ada beberapa tanaman anggrek. Jadi di satu batang kayu itu juga terdiri dari tanaman bromelia dan anggrek juga ya teman-teman. Yang ujungnya ada warna pink, ini dinamakan bromelia lipstick ya teman-teman ya. Sangat unik dan juga cantik daunnya. Ada juga yang warna gradasi warna kehijauan dan pink. Ini juga sangat cantik sekali teman-teman. Dan satu batang ini warnanya tidak sama. Kemarin bromelia ini aku tempel dibantu dengan kakakku teman-teman. Aku taruh di halaman agak belakang karena di daun dari bromelia ini agak ada duri-duri yang tajam. Jadi di sini tidak bahaya dan tentunya
terhindar ya dari jangkauan anak-anak. Dengan hadirnya bromelia di halaman belakang ini menambah ragam jenis dari tanaman-tanaman hutan ya teman-teman. Setahu saya bromelia juga merupakan tanaman seperti halnya tanaman kadaka, tanduk rusa, dan juga anggrek. Jadi apa kira-kira sehabitat dengan tanaman-tanaman tersebut? Coba nanti teman-teman komen di kolom komentar ya. Jadi tanaman-tanaman seperti anggrek, kadaka, bromelia, dan semua tanaman yang ku tanam di pekarangan dan halaman aku, selain memiliki karakter dan juga warna, bunga, dan penampilannya yang sangat memukau, mempesona, dan juga penuh dengan keindahan, ternyata memiliki fungsi lain sebagai merawat kesehatan kita ya teman-teman. Selain sebagai tanaman untuk penyerap racun, juga mengurangi dari polusi dan berbagai polutan yang dihasilkan dari pembakaran dan sisa-sisa dari asap ya teman-teman ya. Tanaman-tanaman ini juga bisa menginspirasi kita, utamanya setelah pagi hari kita melihat-lihat tanaman kita yang berada di kebun. Itu rasanya kita tuh bahagia, senang sekali teman-teman. Apalagi kita melihat ada tanaman-tanaman yang muncul satu daun atau tunas. Itu sangat memberikan arti bagi kita ya. Dan apalagi seperti anggrek-anggrek ini akan muncul spike dan juga kenop, dan bunganya mulai bermekaran. Jadi kita itu akan semakin meningkat imun kita, rasa senang, ada rasa puas, dan kita terobsesi untuk terus menambah koleksi dari tanaman-tanaman hias kita. Nah teman-teman, selain tanaman hias, tanaman sayur itu juga sangat berfungsi sebagai pembersih udara di lingkungan kita. Selain memiliki manfaat sebagai cadangan dari bahan makan ya teman-teman, juga berlimpahnya sayur di dapur kita. Tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar ini tentunya adalah tanaman yang sehat dan juga merupakan tanaman organik, karena tanaman-tanaman tersebut untuk pemupukan kita membuat sendiri teman-teman, dari pupuk alam dan juga dari limbah dapur, sehingga tanaman-tanaman yang kita tanam di halaman dan pekarangan kita itu menjadi tanaman yang organik dan juga pupuk organik yang sangat menjaga akan kesehatan tubuh kita. Berkebun untuk sebagian orang memang masih dirasa belum ada waktu mungkin ya, dan juga mungkin bukan hobinya. Selain itu mungkin ada yang merasa ngeri ya teman-teman, dengan ketemunya berbagai bakteri, dengan berbagai kuman ya, dan berjuta-juta jamur yang berada di media tanam ya, dan juga cacing ya teman-teman ya. Jadi menimbulkan kengerian tersendiri. Tapi sebenarnya bagi teman-teman dan juga pecinta tanaman hias, dengan bertemunya berbagai berjuta bakteri dan jamur juga kuman,
itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena memang ada bakteri yang positif yang bisa mengubah media tanam itu menjadi lebih subur ya teman-teman. Dan tentunya dengan banyaknya tanaman di rumah ini memang banyak ya teman-teman, seperti hama predator ya, yang banyak menghisap atau lebah yang menghisap madu dari bunga-bunga ini. Ya tidak apa-apa ya, kita hanya mengendalikan dari hama dan juga berbagai predator ya teman-teman. Karena semua makhluk hidup itu memang harus memenuhi hidupnya utamanya untuk makan ya. Jadi untuk tanaman-tanaman sayuran kita itu memang ada yang lubang-lubang ya teman-teman ya, karena hama, belalang ya, dan juga kupu-kupu. Kita suka lucu aja ya teman-teman ya, melihat kupu-kupu dan lihat juga kepompong. Dan kepompong itu akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang sangat lucu-lucu. Nah, di sini timbullah suatu simbiosis ya yang saling menguntungkan dan juga keseimbangan ekosistem ya teman-teman, yang bisa kita ciptakan di lingkungan dan halaman juga pekarangan kita. Nah, ternyata anggrek yang cantik-cantik ini juga mempunyai nilai yang lebih dan juga beraneka ragam fungsi ya teman-teman. Selain warnanya dan bunganya yang cantik seperti ini, anggrek juga memiliki fungsi sebagai perawatan kesehatan, utamanya untuk menyaring debu, mengurangi polusi, menyerap racun, radikal bebas, dan juga sebagai penyaring udara. Oke teman-teman, kita berlanjut di halaman depan. Di halaman depan juga banyak aku tanam berbagai tanaman yang fungsinya sama. Kita akan menuju ke halaman samping dan halaman depan, dan kita tinggalkan halaman di bagian belakang ini. Tanaman buah juga aku tanam di halaman belakang teman-teman. Dan ini ada tanaman buah belimbing yang baru saja kita panen ya teman-teman. Walaupun batangnya kecil tapi buahnya banyak banget kemarin. Dan juga ada bunga Kamboja kantil, warnanya merah ya. Dan ini beda dengan kebanyakan bunga Kamboja, bunganya itu sangat cantik. Disebut Kamboja kantil karena memang tangkainya ini panjang dan menjuntai ke bawah. Ada juga yang menyebut tanaman Kamboja Jepang ya teman-teman, dan ini katanya juga agak mahal ya. Ini bukan dari saya membeli, tapi saya dibawakan oleh pemirsa dari kota Kediri yang berkunjung ke rumah, dan aku dibawakan 2 batang bunga Kamboja merah ini. Aku senang sekali teman-teman, karena bunganya dan juga daunnya itu lucu, panjang-panjang, tidak seperti Kamboja kebanyakan yang kita temui di jalan ya, atau di pemakaman. Kamboja ini juga merupakan tanaman sebagai penyerap dan pembersih udara juga ya teman-teman.
dan juga memiliki fungsi sebagai dekorasi taman di kebun belakang ini. Daunnya yang lebar dan juga rimbun ini memang bisa mengurangi debu yang masuk ke dalam rumah dan juga bisa menyerap berbagai radikal bebas dan juga racun-racun ya teman-teman ya. Bunga sakura. Bunga sakura, bunga yang satu ini merupakan bunga yang termasuk favorit aku teman-teman. Aku banyak sekali memiliki sakura ini dan aku tanam sepanjang dari gang masuk, dari pintu depan sampai di pintu belakang masuk di halaman tadi, kebun anggrek tadi ya. Warnanya yang cerah dan cantik, tapi sayangnya sakura ini tidak lama bunganya, tapi begitu rontok dia akan berbunga lagi. Ini sakura lokal ya teman-teman. Nah, juga di bagian sini aku tanam juga sayuran sawi, ada tomat, dan ada cabai. Sawinya sebenarnya sudah mulai bisa dipanen ya teman-teman. Sawi, juga tomat, cabai yang berada di halaman samping ini juga saya fungsikan sebagai cadangan dari bahan makan, utamanya sayur. Dan aku sepanjang tahun terus membuat persemaian. Jadi bila mana tanaman-tanaman sayur ini sudah menua, kita akan ganti dengan tanaman-tanaman yang siap tanam. Seperti cabai, sawi, dan tomat ini baru sekitar 3 minggu aku tanam dari persemaian. Dan saat ini sudah waktunya untuk memanen. Tanaman-tanaman ini selain aku tanam di lahan yang bersih ya teman-teman, kita juga menyiramnya dengan air keran. Jadi tanaman-tanaman ini memang merupakan tanaman yang higienis. Aku tanam di halaman samping yang selalu aku bersihkan dan juga menggunakan air keran untuk menyiramnya ya teman-teman ya. Tomatnya ini sudah agak besar-besar juga teman-teman. Sudah waktunya untuk mempruning agar nanti bunga dan juga buahnya ini banyak. Jadi bunga-bunga sakura ini aku tanam di atasnya dari sayur tomat, sawi, dan juga cabai teman-teman. Jadi sekalian untuk menaungi dari panas sinar matahari di siang hari. Jadi aku jajar berderet-deret di atasnya dari tanaman sayuran ini. Jadi secara keseluruhan tanaman sayur yang aku tanam di samping rumah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di halaman samping yang cukup bersih, dan untuk penyiramannya aku juga menggunakan dari air keran. Nah, bagaimana dengan pemupukan dari sayur-sayur ini? Aku juga menggunakan pupuk yang aman teman-teman. Pupuk-pupuk yang aku bikin sendiri dari limbah dapur, antara lain dari kulit-kulit buah dan juga sayur yang terbuang. Selain itu, kita juga membuat pupuk organik yang sangat
aman bila mana sayur-sayur ini kita konsumsi. Jadi kita memang memanfaatkan halaman pekarangan ini dengan maksimal agar supaya kita tersedia sayur dan makanan organik yang sangat aman dikonsumsi untuk keluarga. Selain ada sawi, ada tomat, ada cabai, terong ya teman-teman. Terongnya itu aku menanam dari berbagai jenis terong teman-teman, yang nanti bisa kita lihat di samping rumah, di timur rumah tepatnya ya. Dan sawi-sawi ini aku tanam di polybag teman-teman. Polybagnya ini hanya ukuran kecil, nah seperti ini ya, kecil aja teman-teman. Tapi sawinya ini juga terlihat sangat subur, daunnya rimbun, sangat menyenangkan sekali teman-teman. Siapapun kalau melihat sayur yang hijau dan subur pasti akan senang ya teman-teman ya. Apalagi sayur-sayur ini bisa kita petik untuk setiap saat. Kadang kita juga bisa bikin capcay dan juga untuk sayur bila mana kita memasak mie instan. Sayuran-sayuran itu teman-teman juga sangat membantu kita untuk memfilter dari udara kotor, utamanya juga debu-debu yang sangat lembut ya teman-teman, sehingga udara di sekitar rumah kita ini akan jadi bersih dan kita bernafas ya dengan udara yang bersih karena sudah difilter oleh tanaman-tanaman yang berada di halaman dan pekarangan kita. Nah, ini juga ada anggrek vanda teman-teman, sudah muncul spike-nya. Warnanya ini sangat cantik sekali teman-teman. Warnanya ini kuning dan ada trotolnya warna kecoklatan. Jadi gradasi warna yang sangat cantik sekali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Bila kita melihat-lihat dari tanaman kita yang udah keluar daunnya, apalagi sudah keluar spike-nya, ini sangat senang banget dan juga bisa meningkatkan imun. Kita memasuki halaman depan teman-teman ya. Di halaman depan ini sengaja aku taruh dari bunga-bunga yang berdaun lebar teman-teman. Saya bertujuan untuk menaruh tanaman-tanaman yang memiliki daun lebar ini agar supaya bisa mengurangi debu yang masuk ya ke dalam rumah ya teman-teman ya. Yang aku tempatkan di sini ini ada tanaman seperti ini, diven. Tanaman diven ini juga sangat bermanfaat untuk menjadi sumber oksigen ya teman-teman, karena daunnya yang lebar. Dan termasuk bunga monstera ini daunnya sangat besar-besar sekali teman-teman, yang bisa mengurangi debu masuk ke dalam rumah. Dan juga ada tanaman-tanaman aglonema yang aku letakkan di teras ini.
tanaman-tanaman berbunga indah. Selain tanaman-tanaman ini sebagai dekorasi kebun atau taman, juga sebagai pelipur hati. Nah, ada juga tanaman dari Calathea lipstick ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya, terkadang kita salah sebut ya teman-teman. Jadi ini adalah Calathea lipstick yang warnanya sangat cantik sekali teman-teman. Yang dulu aku belinya sekitar 2 daun saja, dan saat sekarang ini sudah tumbuh ya, ada berpuluh-puluh daun, dan daunnya ini sangat cantik sekali. Bigroy yang sangat rimbun, warna daunnya indah, dan ini tentunya juga bisa menjadikan cuci mata dan hiburan ya teman-teman ya, dengan melihat tanaman-tanaman seperti ini. Sebentar kita kembali ke Monstera. Monstera kita letakkan di bagian depan ini teman-teman, karena memang rumahku ini berdekatan dengan jalan ya. Ya tidak jalan raya sih teman-teman, tapi yang cukup lalu lalang lalu lintas, sehingga memang banyak untuk radikal bebas, racun ya, dan juga debu teman-teman. Kita sering ya melihat ya seperti apa debu menempel. Kita sering untuk membersihkan daun-daun ini. Ternyata mengerikan sekali teman-teman. Debu itu sangat lembut sekali dan mampu menutup seluruh dari permukaan daun ini. Bagaimana teman-teman? Kalau debu itu bisa menempel, menutup ke pernafasan dan juga ke paru-paru kita. Sangat bahaya ya teman-teman. Jadi manfaat dari menanam tanaman seperti ini itu sangat luar biasa, membantu kita untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan kulit ya teman-teman. Nah, bisa juga nih sebagai terapi kesehatan jiwa. Ternyata tanaman-tanaman ini memang sangat memiliki manfaat yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita hanya memiliki lahan yang sempit, kita tidak usah ragu-ragu untuk berkebun teman-teman, karena kita bisa memakai teknik untuk bertanam atau berkebun dengan vertical garden. Jadi untuk lahan sesempit apapun kita tetap bisa berkebun. Cuman kita kembali harus konsisten dan menyediakan sedikit waktu untuk merawat dari tanaman-tanaman kita ini. Oke teman-teman, apalagi kalau waktu kita ada waktu longgar ya teman-teman, kita bisa healing, melihat tanaman-tanaman kita. Ini juga melihat daun-daunan, ini banyak mengajarkan kita ya teman-teman, arti dari kehidupan, filosofi kehidupan. Dan daun seperti daun kemandirian daun ya, dari hidup itu bisa kita petik suatu filosofi hidup seperti itu. Hanya sharing ya teman-teman, tidak lebih dari itu.
kita akan bisa berbagi dan bisa menginspirasi barangkali teman-teman yang masih memang belum memiliki waktu. Suatu saat nanti bila mana sudah ada tersedia waktu, bisa berkebun ya sepuasnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang berada di teras memang aku taruh ya teman-teman ya, dari bunga-bunga dan tanaman yang berdaun lebar seperti ini, termasuk daun yang indah ya seperti ini teman-teman ya. Selain memiliki daun yang indah mempesona, tanaman ini juga bisa membantu kita untuk mengurangi dari racun, debu, polutan, asap rokok, dan juga dari radikal bebas. Tentunya memiliki tanaman, selain kita tersedia waktu, kita juga harus selalu memperhatikan tanaman kita, jangan sampai layu, mati karena lupa untuk menyiram dari tanaman-tanaman ini ya teman-teman ya. Tanaman ini sering aku ajak bicara ya teman-teman. Kita memang seringnya bisa dari hati rasa terima kasih sudah membantu aku untuk kesehatan, merawat kesehatan, mengurangi dari banyaknya debu yang berterbangan, racun ya teman-teman, apalagi dengan tanaman-tanaman yang memiliki daun lebar seperti ini. Selain kita dibuatnya senang, bahagia, kita pun juga banyak sekali memetik pelajaran dari berkebun dan juga dari dedaunan. Ekosistem yang terjaga seimbang itu akan membuat lingkungan dan halaman rumah kita terasa sangat sejuk ya teman-teman, terjaga dan juga terawat. Nah, setelah kita melihat-lihat tanaman yang di teras ini, kita juga akan melihat ya teman-teman sebentar untuk tanaman yang aku letakkan di halaman depan. Di halaman depan ini selain aku jadikan dekorasi di halaman teman-teman, juga aku gunakan sebagai penangkal debu karena langsung menanggulangi dari debu-debu yang berasal dari lalu lintas ya teman-teman ya. Jadi memang di halaman paling depan ini saya letakkan tanaman-tanaman yang memiliki daya serap racun dan radikal bebas dari asap kendaraan yang langsung masuk ke pintu dan ke dalam rumah. Saya bikin serapat mungkin ya teman-teman, agar benar-benar bisa mengamankan dan menutup debu dan juga asap dari kendaraan. Di halaman depan ini juga aku banyak gantungkan tanaman-tanaman dari jenis begonia ya. Selain begonia, ini bunganya mudah sekali dirawat dan juga mudah sekali untuk diperbanyak. Bunganya itu sangat indah banget teman-teman. Warnanya oranye ngejreng ya, bisa memberikan warna tersendiri untuk halamanku ini. Dan tanaman yang berada di halaman depan ini aku tata menyerupai taman ya teman-teman.
Walaupun bukan taman beneran, tapi aku tata sedemikian rupa karena banyak dari teman-teman dan juga para tetangga itu kalau duduk-duduk sedang bercanda gurau itu lebih suka di tempat yang terbuka atau outdoor yang aku tanami dengan berbagai tanaman hias. Kalau di depan ini khusus tanaman hias ya teman-teman, tidak ada untuk tanaman sayur. Tanaman sayur memang aku fokuskan di samping-samping rumah. Untuk halaman khususnya ini aku letakkan ada tanaman hias tapi juga ada tanaman hutan teman-teman, agar tamannya ini, kebunnya ini terlihat seperti natural aja. Dan juga seperti hutan sih rumahku, di mana-mana banyak tumbuhan dan tanaman. Dan tentunya di sekitar rumahku ini jadi sejuk dan adem banget teman-teman. Walaupun di kemarau panjang saya tidak merasakan gerah, karena kalau terasa panas kita bisa ngadem di mana-mana. Kita coba mendekat ya teman-teman ya. Nah, di bagian depan ini juga aku tempatkan untuk pilolinat teman-teman, yang daunnya cukup indah. Dan linet ini sudah banyak sekali anaknya dan kita perbanyak di pot dan media kecil-kecil. Ini sudah dewasa dan sudah kita potong-potong ya. Sudah kita repotting, kita perbanyak. Nah, selain ada pilolinat, kita letakkan juga dari tanaman Calathea sisir. Kenapa Calathea sisir ada di sini ya? Calathea sisir ini memiliki daun yang tinggi-tinggi teman-teman. Dan ini ada papan-papan dari kayu ya. Jadi menurut aku sangat simetris sekali dan strategis untuk tanaman Calathea ini aku letakkan di sini. Karena tangkai daunnya yang tinggi ini bagus dan tepat sekali menurut aku teman-teman ya. Aku letakkan di bagian sini. Nah, selain itu, tempat ini merupakan pusat dari masuknya debu dan juga radikal bebas yang berasal dari lalu lintas ya, teman-teman ya. Dan juga debu tambang, karena setiap harinya memang berlalu lalang truk-truk tambang ya, teman-teman. Jadi, aku letakkan daun-daun seperti kadaka dan juga Calathea ini untuk bisa mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. Nah, kelihatan cantik ya teman-teman. Selain ada Calathea sisir, aku letakkan juga tanaman Kamboja kuning, tapi tidak kelihatan teman-teman karena ketutup dengan pelepah dan daunnya dari Calathea sisir ini. Kalau siang hari banyak angin ya, Calathea sisir ini dahannya itu biasa meliuk-liuk teman-teman, seperti penari. Dan di depan dari Calathea sisir ini juga aku letakkan dari berbagai jenis tanaman anggrek. Anggrek dendro warna kuning teman-teman, yang sangat cantik ya, bisa menjadikan pesona tersendiri bila
Kita lihat dan kita nikmati keindahannya. Anggrek-anggrek ini aku tempel di kayu, teman-teman. Karena anggrek yang aku tempel di kayu-kayu ini akan lebih mandiri dan kita tidak akan ribet untuk selalu menyiram. Jadi kita bisa menyiram 2 hari sekali karena anggrek-anggrek ini sudah beradaptasi dan juga sudah mandiri karena di kayu, di batangan kayu yang kita gunakan untuk menempelnya ini sudah menyerap air pada waktu kita menyiram. Anggreknya sangat panjang, tangkainya ini anggrek bulan ya teman-teman. Ini sudah sekitar 3 bulan ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa ini kelihatan teman-teman ya. Yang mekar pertama kali tuh ini teman-teman, dan akhirnya ada tumbuh bunga lagi sekitar 8 ya teman-teman, dan warnanya itu beda karena ini mekar ya paling akhir, dan ini tumbuh seperti bermunculan gitu teman-teman ya. Dan juga ada dari dendro warna kuning yang sangat cakep sekali teman-teman, dan ini rajin banget berbunga dan juga tangkainya tuh panjang-panjang. Jadi ini juga aku tempel di kayu, walaupun kayunya ini sependek ini ya, tapi tetap aja dari anggrek-anggrek yang aku rawat ini aku tempelkan di kayu-kayu ya teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah contohnya ini ya teman-teman, ini sebetulnya sudah habis, bunganya sudah rontok, tapi akhirnya muncul ya kenop spek yang baru. Jadi terus saja anggrek ini terus berbunga dan mengeluarkan spike-nya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, yang berada di belakang, kebun belakang, anggrek-anggrek ini juga memiliki fungsi yang sangat penting, yang berfungsi untuk menyerap racun dan juga dari radikal bebas berasal dari polusi udara, baik debu, asap rokok, asap kendaraan, dan juga dari sisa-sisa pembakaran yang mengandung karbon yang sangat berbahaya sekali untuk pernafasan kita. Dan sekalian anggrek-anggrek ini aku sebagai dekorasi dari kebun yang berada di halaman ini ya teman-teman. Karena kebun di halaman depan ini sering sekali ya dipakai nongkrong untuk pak suami bila pulang goes dan mengajak dari komunitasnya untuk sekedar nongkrong berada di sini. Dan tentunya beliaunya itu mengeluarkan senjatanya. Apa teman-teman? Merokok bersama-sama. Karena beliaunya itu memang ahli hisap yang tidak bisa meninggalkan budayanya, yaitu keasikannya merokok ya teman-teman. Nah, bagaimana ya untuk menyadarkan para bapak suami ini yang sudah menjadi habituasi, karena budaya merokok itu merupakan budaya yang sangat mengasikkan bagi mereka. Jadi setidaknya kita bisa mengurangi dari asap rokok ini. Kita
menanam dari berbagai tanaman penyerap racun dan juga bisa memperindah halaman kita, yaitu dari tanaman-tanaman hias seperti tanaman anggrek ini. Jadi anggrek itu kita tanam di berbagai sudut halaman kita. Selain sebagai fungsi penyerap racun, juga bisa memperindah karena anggrek itu sendiri memiliki karisma dan juga sangat klasik, mempesona sepanjang masa bunga-bunganya. Anggrek yang berada di halaman depan ini ada jenis dari anggrek dendro, anggrek vanda, anggrek keritingan, dan juga anggrek bulan. Anggrek bulannya ada juga yang dari anggrek bulan trotol ya teman-teman ya. Dan kesemua ini aku rawat dengan sepenuh hati, cinta tanaman, juga cinta diri sendiri ya teman-teman. Dari filosofi daun dan bunga mengajarkan kepada kita untuk kemandirian dan hidup itu dari tunas, dewasa, tua, dan berguguran. Jadi seperti itu ya teman-teman filosofinya ya. Dan daun itu adalah menciptakan kehidupan, kemakmuran, kemandirian, dan juga hal-hal kebaikan yang banyak banget dari tanaman ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita akan memasuki halaman samping. Ada apa saja di sana teman-teman? Semoga teman-teman tetap suka ya. Dan sebelum lanjut untuk videonya, teman-teman bisa dukung dengan cara like and share, comment, subscribe, dan juga jangan dilupakan untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Nah teman-teman, kita akan memasuki halaman samping dan belakang bagian timur rumah. Bagaimana ya kalau dengan bunga-bunga gantung yang memiliki daun kecil-kecil? Apakah tanaman-tanaman ini juga bisa mengurangi debu, juga racun, dan juga akibat radikal bebas yang sangat merugikan untuk kesehatan kita ya teman-teman? Contohnya di bagian timur dari halaman ini aku letakkan tanaman-tanaman yang berdaun kecil-kecil teman-teman. Nah seperti halnya tanaman untuk yang di bagian sini bunga kertas, dan juga dengan bougainville ya teman-teman. Bunganya yang indah, warna-warni, cukup mewarnai halaman aku teman-teman. Dan termasuk dari tanaman-tanaman yang berdaun kecil-kecil seperti ini pun juga banyak manfaat dan fungsi untuk mengurangi debu dari jalanan, dari lalu lintas ya teman-teman. Dan juga tidak kalah untuk mengurangi debu karena daunnya yang kecil-kecil rapat, justru ini bisa menghalangi debu ya untuk masuk ke dalam rumah. Jadi semua tanaman, baik tanaman hias, sayur maupun pohon ya teman-teman ya, semuanya berfungsi ya.
Jadi semua tanaman itu memiliki fungsi yang sama, baik yang berdaun lebar, baik yang tanaman gantung, dan juga tanaman-tanaman yang berdaun kecil ya teman-teman. Semuanya saja memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengurangi radikal bebas dan juga racun-racun yang setiap harinya berterbangan di sekitar kita. Nah, contohnya lili Paris ya teman-teman. Lili Paris ini merupakan tanaman yang sangat unik. Daunnya seperti padi-padian ya teman-teman. Tapi untuk yang lili Paris ini daunnya pendek-pendek tapi rimbun. Dan jenis lili Paris ini untuk perbanyakan mudah sekali teman-teman. Contohnya lili Paris yang ini memiliki umbi seperti ini, dan kita bisa pecah ya teman-teman dari umbinya ini, dan kita akan tanam di media-media baru. Nah, ada satu lagi teman-teman dari lili Paris yang disebut dengan spider plant. Nanti kita coba lihat ya teman-teman. Kita ada memiliki beberapa dari tanaman spider plant yang kemarin itu kita berbanyak. Kita menemukan satu pot dan aku suka sama daunnya yang unik itu. Akhirnya saya perbanyak dan bisa jadi sekitar 10 pot. Ada juga teman-teman yang aku taruh di bawah dari tanaman ini. Bromelia ya teman-teman ya. Bromelia ini aku tempel di kayu teman-teman, karena kalau kita tanam langsung di tanah ini akan memenuhi lahan ya. Jadi sayang aja, karena lahan itu bisa kita manfaatkan untuk tanam sayuran. Jadi aku pindah aja di batangan-batangan kayu biar tidak memakan banyak lahan. Ceritanya seperti itu. Dan akar kelihatan hidup, unik. Di potnya ini aku tutup ya teman-teman ya dengan lili Paris ini. Nah, lebih cantik kan, lebih estetis ya, dan juga kelihatan hidup. Nah, lili Paris ini merupakan salah satu tanaman juga yang bagus ya untuk menyerap racun ya teman-teman ya. Dan lili Paris ini merupakan tanaman yang sangat bisa dan cepat adaptasi. Dia juga merupakan tanaman indoor, bisa kita tanam di pot-pot yang cantik ya, kecil-kecil. Bisa kita letakkan di meja dan juga bisa sebagai dekorasi. Kalau teman-teman menanam lili Paris berada di outdoor, jangan sampai terkena paparan matahari secara langsung ya teman-teman. Aku letakkan di bawah dari tanaman Bromelia. Ini sedikit agak terlindungi dan juga berada di keteduhan ya. Jadi lili Parisnya ini cepat hidup. Kemarin ini aku menanamnya sekitar 2 hari yang lalu ya teman-teman, tapi udah kelihatan hijau seperti ini. Jadi tanaman walaupun berdaun kecil-kecil sekalipun, ini juga bagus sekali teman-teman. Bisa mengurangi racun, juga radikal bebas, dan juga polutan-polutan asap, baik dari kendaraan maupun dari asap rokok. Nah, oke teman-teman, kita akan melanjut ya yang berada di samping rumah. Ada beberapa juga tanaman yang berfungsi untuk mengurangi debu ya teman-teman ya. Ada apa saja? Yuk kita akan lihat ya teman-teman. Satu persatu akan kita hampiri dari tanaman-tanaman kita ini.
Di sini sudah masuk di samping timur ya, teman-teman. Yang pertama kita hampiri adalah pakis embun. Pakis embun ini daunnya sangat unik, teman-teman. Memiliki daun yang bertumpuk-tumpuk ya. Warnanya yang hijau, sangat menyegarkan, dan siapapun yang melihat dari tanaman pakis embun ini pasti suka. Warnanya yang hijau rimbun, dan ini juga merupakan tanaman yang sangat bagus untuk menyerap debu karena ini ya teman-teman ya, daunnya yang sangat tebal dan sangat bertumpuk-tumpuk ini. Jadi untuk debu ini bisa terserap oleh daun-daunnya yang rimbun ini. Ada tanaman episia. Ini adalah tanaman episia hijau ya teman-teman. Daunnya ini sangat gampang patah, ringkih ya, rentan. Dan dia biasanya banyak merambat di bawah-bawah pohon, tapi juga ada yang aku letakkan di rak. Bunganya cantik juga teman-teman. Dan untuk episia ini ada yang warna merah, ada juga yang warna coklat. Masih ada tanaman berdaun lebar yang aku letakkan di samping rumah bagian timur. Ada Calathea merak dan juga ada Calathea silver. Tanaman pilo ini sangat manfaat teman-teman, karena daunnya yang lebar ini ya, bisa menampung debu. Debu biasanya itu kalau pas kita bersihkan itu banyak sekali menempel di sini. Bisa dibayangkan kalau tanaman-tanaman ini tidak aku tanam dan udara yang kotor langsung kita hirup dan masuk di dalam rumah, wah sangat bahaya sekali ya teman-teman. Jadi perlu dan penting banget menanam tanaman yang berdaun lebar seperti ini. Nah, jadi kita akan terhindar ya teman-teman dari virus yang berasal dari debu dan juga dari udara yang kotor. Anthurium kuping gajah, daunnya juga lebar ya, memiliki fungsi yang sama untuk mengurangi debu yang masuk dalam rumah ya teman-teman. Ada tanaman divan, tanaman yang juga daunnya lebar-lebar yang sangat bagus sekali untuk menyerap racun. Dan bunga Desember sudah mulai berbunga lagi teman-teman. Sudah ada kuncup bunganya. Bunganya sangat cantik, warnanya pink ya teman-teman ya. Dan ada Monstera Andersoni. Bunganya unik banget teman-teman, daunnya. Nah ini ya teman-teman untuk spider plant-nya ya. Jadi daunnya itu lebih panjang-panjang, dan ini sudah jadi beberapa pot. Nanti akan cantik juga kalau sudah rimbun. Ada juga tanaman Calathea bambu. Begonia pulkada teman-teman, daunnya sangat unik ya,
dan dia juga merupakan salah satu tanaman yang bisa menyerap racun, termasuk Monstera Adansonii. Selain memiliki daun yang indah, dia pun juga bisa mengurangi racun dan juga mengurangi masuknya debu ya yang kita hirup ya teman-teman. Nah, selain sayuran yang kita tanam di halaman barat rumah, di timur pun aku banyak menanam dari jenis sayuran ini ya teman-teman. Ada seledri dan ada pre, ada juga kucai yang sangat kita perlukan setiap hari sebagai aroma menu masakan dan juga kita sayur. Nah, untuk tanaman yang satu ini wajib ya kita budidayakan karena memiliki gizi yang tinggi teman-teman. Dan bila kita bikin menu masakan sayur, wow, ini sangat enak dan segar sekali ya teman-teman ya. Selain sebagai sayur yang melengkapi ya menu kita sehari-hari, tanaman sayur ini juga berfungsi sebagai penyerap racun dan juga menyaring udara ya teman-teman. Wah, tanaman-tanaman ini memang luar biasa, sangat bermanfaat dan memiliki fungsi yang luar biasa untuk manusia, utamanya kita. Rajin-rajinlah berkebun agar kita selalu terjaga sehat dan terpenuhi dari berlimpahnya sayur di dapur kita ya teman-teman. Untuk tomatnya kemarin ini sudah kita panen ya teman-teman, dan tapi masih banyak juga sih, dan juga banyak tanaman sayur yang lain seperti cabai, ada terong, ada tomat dan berbagai toga lengkap berada di kebun di sini. Jadi memang di sini khusus untuk sayur dan toga ya teman-teman ya. Nah, sampai di ujung di ujung paling timur di sini juga aku tanam dari tanaman kroko Jepun ya teman-teman. Selain tanaman sayur yang berada di sebelah dari tanaman kroko Jepun ini, warnanya yang cukup indah bila mana jam-jam segini ya, jam 8 pagi sampai jam 11 siang, krokot ini semuanya berbunga sangat cantik dan juga bisa mengisi dari halaman ini lebih berseri, juga terlihat sangat estetis ya teman-teman taman kita. Ada yang aku gantung, ada yang langsung aku tanam di tanah, juga ada yang aku letakkan di pot-pot. Yang kita gantung lebih cantik teman-teman. Nah, ada kupu-kupu juga. Jadi terciptalah simbiosis yang saling menguntungkan bagi makhluk hidup. Siapa saja yang mau menanam krokot, aku persilahkan untuk memetiknya dan bisa untuk mengisi halaman agar lebih berwarna dan juga indah tentunya ya teman-teman. Apa sulitnya sih berkebun? Halaman lebih berwarna, kebun kita tambah cantik, dan menjadi suatu kegiatan yang positif dan menyehatkan. Bagaimana juga ya dengan krokot Jepun ini, apa juga bisa membantu untuk mengurangi debu dan juga bisa menyerap racun? Pasti bisa, karena daunnya yang kecil-kecil ini bisa mengurangi dari debu-debu ya teman-teman ya. Dan bunganya
Ini pun juga bisa menyerap racun. Jadi selain warna bunganya yang sangat cantik, sangat menarik, tanaman krokot Jepun pun memiliki kontribusi untuk kesehatan kita, yaitu untuk menyerap berbagai racun dan polutan dari asap yang berasal dari kendaraan maupun dari radikal bebas lainnya. Nah, lengkap sudah teman-teman ya. Kita sudah berputar-putar di seluruh halaman. Semoga saja teman-teman senang dan semoga nanti teman-teman juga akan mengisi halaman dan pekarangannya. Walaupun tidak terlalu banyak, kita memiliki beberapa tanaman yang berada di pot, asalkan kita rawat dengan sungguh-sungguh konsisten, akan menjadi hiburan tersendiri. Dan tentunya berkebun itu sangat menginspirasi, dan makin kesini banyak ya, dari negara manapun juga semakin banyak ya untuk melaksanakan berkebun, karena kita sadar berkebun dan juga bisa menanam dari tanaman organik itu adalah merupakan sumber makanan yang sehat dan wajib kita kelola untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Cukup sudah ya teman-teman, kita memutar-mutar dari pagi tadi dan akhirnya selesai juga. Kita memvideokan dari kebun dan tanaman-tanaman kita yang banyak sekali fungsinya, selain untuk menyerap racun dan juga mengurangi ya bahaya dari radikal bebas, juga bisa membuat halaman kita makin estetis ya teman-teman, juga menciptakan ekosistem yang seimbang, juga menjadikan seluruh lingkungan hidup ini tercipta suatu keseimbangan, simbiosis mutualisme, dan juga tanah di sekitar rumah kita akan kembali tervalidasi menjadi tanah yang subur, jadi kehidupan yang makmur. Jadilah rezeki yang berkah ya untuk kita sekalian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya kira untuk kehadiran aku semoga saja selalu diterima dan berkenan di hati. Sampai ketemu lagi dari saya, salam sehat selalu, dan semoga teman-teman selalu suka ya dengan kita berkebun dan sharing ya teman-teman ya. Dan waktunya aku mohon pamit dulu. Terima kasih untuk para pemirsa, teman-teman, dan sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.